Selamat bertemu kembali di Yo Belajar Matematika. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah diagram Venn. Cara menyajikan himpunan bisa menggunakan gambar atau diagram yang disebut diagram Venn. Ada beberapa cara menyajikan himpunan dengan diagram Venn. Pertama, diketahui himpunan semesta S, himpunan A, dan himpunan B. Himpunan semesta digambar sebagai persegi panjang dan huruf S ditulis di sudut kiri atas. Himpunan A dan himpunan B ditunjukkan dengan dua kurva tertutup. Kurva yang pertama himpunan A dan kurva yang kedua himpunan B. Kedua kurva digambar terpisah karena anggota himpunan A dan anggota himpunan B tidak ada yang sama. Jadi jika anggota himpunan tidak ada yang sama, maka kedua kurva digambar terpisah. Anggota himpunan A 1, 2, 3 ditulis di dalam kurva A dan anggota himpunan B 4, 5, 6 ditulis di dalam kurva B. Setiap anggota himpunan ditandai dengan titik. Anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A maupun anggota himpunan B yaitu 7, 8, 9 ditulis di luar kurva A dan B. Kedua, diketahui himpunan semesta S, himpunan C, dan himpunan D. Himpunan semesta digambar sebagai persegi panjang dengan huruf S ditulis di sudut kiri atas. Himpunan C dan himpunan D ditunjukkan dengan dua kurva tertutup. Kedua kurva digambar berpotongan karena anggota himpunan C dan anggota himpunan D ada yang sama, yaitu 4. 4 diletakkan di perpotongan kedua kurva. Anggota himpunan C yang lainnya 1, 2, 3 ditulis di dalam kurva C dan anggota himpunan D yang lainnya 5, 6, 7, 8 ditulis di dalam kurva D. Anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan C maupun anggota himpunan D yaitu 9 dan 10 ditulis di luar kurva C dan D. Jadi jika anggota kedua himpunan ada yang sama, maka kedua kurva digambar berpotongan. Ketiga, diketahui himpunan semesta S, himpunan K, dan himpunan L. Himpunan semesta digambar sebagai persegi panjang dengan huruf S di sudut kiri atas. Himpunan K dan himpunan L ditunjukkan dengan dua kurva tertutup. Kurva K digambar berada di dalam kurva L karena semua anggota himpunan K adalah juga anggota himpunan L. Anggota himpunan K ditulis di dalam kurva K dan anggota himpunan L yang lainnya 5, 7, 8, 10 ditulis di dalam kurva L tetapi di luar kurva K. Anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan K maupun anggota himpunan L yaitu 4, 6, 9, 11, dan 12 ditulis di luar kurva K dan L. Keempat, diketahui himpunan semesta S, himpunan M, dan himpunan N. Himpunan semesta digambar sebagai persegi panjang dengan huruf S di sudut kiri atas. Himpunan M dan himpunan N ditunjukkan hanya dengan satu kurva tertutup karena anggota himpunan M dan anggota himpunan N sama 2, 4, 7, 8, 9.
Anggota himpunan M dan N ditulis di dalam korpa. Anggota himpunan semesta adalah bilangan asli yang tidak terhingga banyaknya, sehingga anggota himpunan semesta di luar kurva M dan N tidak perlu ditulis. Selanjutnya soal ke-1, diketahui diagram Venn, kita akan menentukan anggota himpunan semesta S, anggota himpunan P, dan anggota himpunan R. Bagian A, anggota himpunan semesta S adalah semua bilangan yang ada di dalam persegi panjang yang menggambarkan himpunan semesta. Jadi S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang B, anggota himpunan P adalah semua bilangan yang terdapat di dalam kurva V 2, 3, 5, 8, 9. Yang C, anggota himpunan R adalah semua bilangan yang terdapat di dalam kurva R 2, 4, 5, 7, 10, 11. Selanjutnya materi kedua adalah himpunan bagian. Jika semua anggota himpunan A ada pada himpunan B, maka himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Perhatikan notasi untuk menyatakan himpunan bagian dan bukan himpunan bagian. Contoh pertama, himpunan yang anggotanya 2, 5 adalah himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya 1, 2, 4, 5, 7, 8. Karena 2, 5 juga anggota himpunan tersebut. Kedua, himpunan yang anggotanya B bukan himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya C, D, E, F. Karena B bukan anggota himpunan tersebut. Ketiga, himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, 6, 8, 9 bukan himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya 3, 5, 8. Karena 1, 6, 9 bukan anggota himpunan tersebut. Ini terbalik, yang benar himpunan yang anggotanya 3, 5, 8 adalah himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, 6, 8, 9. Keempat, A bukan himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya A, B, C, D. Karena A tidak menggunakan kurung kerawal, berarti A bukan himpunan. Kelima, himpunan kosong adalah himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya 2, 4, 5, 7. Karena himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Selanjutnya kita akan menentukan mana yang merupakan himpunan bagian dan mana yang bukan himpunan bagian dari himpunan B yang anggotanya 1, 3, 4. Yang ke-1, apakah himpunan yang anggotanya 1 adalah himpunan bagian dari himpunan B? Jawabannya iya, karena 1 adalah juga anggota himpunan B. Yang kedua, apakah himpunan yang anggotanya 2 adalah himpunan bagian dari himpunan B? Jawabannya tidak, karena 2 bukan anggota himpunan B. Yang ketiga, apakah himpunan yang anggotanya 3, 4 adalah himpunan bagian dari himpunan B? Jawabannya iya, karena 3 dan 4 juga anggota himpunan B. Keempat, apakah himpunan yang anggotanya 3, 5
adalah himpunan bagian dari himpunan B? Jawabnya tidak, karena 5 bukan anggota himpunan B. Yang kelima, apakah himpunan yang anggotanya 1, 3, 4 adalah himpunan bagian dari himpunan B? Jawabannya ya, karena 1, 3, dan 4 juga anggota himpunan B. Yang keenam, apakah himpunan kosong adalah himpunan bagian dari himpunan B? Jawabannya ya, karena himpunan kosong adalah himpunan bagian dari semua himpunan. Dari pembahasan tadi kita peroleh himpunan bagian dari himpunan B, yaitu himpunan kosong, himpunan yang anggotanya 1, himpunan yang anggotanya 3, 4, himpunan yang anggotanya 1, 3, 4. Pertama, himpunan kosong. Himpunan bagian ini tidak memiliki anggota. Kedua, himpunan yang anggotanya 1. Himpunan bagian ini memiliki 1 anggota. Adakah himpunan bagian yang lain dari himpunan B yang memiliki 1 anggota? Jawabnya ada, yaitu himpunan yang anggotanya 3 dan himpunan yang anggotanya 4. Ketiga, himpunan yang anggotanya 3, 4. Himpunan bagian ini memiliki 2 anggota. Adakah himpunan bagian yang lain dari himpunan B yang memiliki 2 anggota? Jawabnya ada, yaitu himpunan yang anggotanya 1, 3 dan himpunan yang anggotanya 1, 4. Keempat, himpunan yang anggotanya 1, 3, 4. Himpunan bagian ini memiliki 3 anggota. Adakah himpunan bagian yang lain dari himpunan B yang memiliki 3 anggota? Jawabnya tidak ada. Jadi himpunan bagian dari himpunan B yang anggotanya 1, 3, 4, yaitu himpunan kosong, himpunan yang anggotanya 1, himpunan yang anggotanya 3, himpunan yang anggotanya 4, himpunan yang anggotanya 1, 3, himpunan yang anggotanya 1, 4, himpunan yang anggotanya 3, 4, himpunan yang anggotanya 1, 3, 4. Banyak himpunan bagian dari himpunan B, ada 8. Berikutnya kita membahas soal kedua. Diketahui himpunan E anggotanya 2, 5. Himpunan bagian dari himpunan E, kita mulai dengan 1, himpunan kosong. Ini adalah himpunan bagian yang tidak memiliki anggota. Selanjutnya, himpunan bagian yang memiliki 1 anggota. Yang kedua, himpunan yang anggotanya 2. Dan yang ketiga, himpunan yang anggotanya 5. Terakhir, himpunan bagian yang memiliki 2 anggota, yaitu himpunan E itu sendiri. Ini yang keempat, himpunan yang anggotanya 2, 5. Jadi banyak himpunan bagian dari himpunan E ada 4. Demikianlah pembahasan materi diagram Venn dan himpunan bagian. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya.